Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bincang Ilmiah bersama kami kelompok 8. Kali ini kita akan membahas tentang teknik penulisan karangan ilmiah. Mulai dari pengertian, ciri-ciri, sampai sistematika penulisannya. Saya Rizka Windari dengan NIM 0306251040 dan bersama dua teman diskusi saya. Saya Intan Nuraini dengan NIM 0306251047 dan saya Syarifah Ayani Kultom dengan NIM 03062540. Yuk, langsung aja kita mulai. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita mulai dulu dari pengertiannya nih. Menurut kalian apa sih itu karangan ilmiah? Karangan ilmiah adalah tulisan yang membahas suatu masalah yang berdasarkan fakta, data, atau metode ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tulisannya tidak boleh hanya berdasarkan opini pribadi, tetapi didukung oleh data atau teori. Betul sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa karangan ilmiah itu merupakan suatu tulisan yang bersifat logis, sistematis, dan berdasar dari penelitian dan sumber yang terpercaya. Oke, supaya kita bisa membedakan karya ilmiah dengan tulisan biasanya, apa aja sih ciri-ciri karangan ilmiah itu? Ada beberapa ciri karya ilmiah. Yang pertama adalah objektif, artinya berdasarkan fakta atau data, bukan berdasarkan perasaan atau opini pribadi. Yang kedua adalah sistematis, yaitu penyusunan tulisannya harus secara rapi mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Selain itu, karya ilmiah juga harus logis, artinya isi penulisannya masuk akal. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, ya, bukan bahasa sehari-hari. Dan satu lagi yang penting, karangan ilmiah itu harus memiliki yang namanya sumber rujukan. Contohnya kayak dari buku, dari jurnal, dari artikel, agar informasi yang didapat itu bisa dipercaya. Dalam penulisan karya ilmiah itu juga penulis harus memiliki sikap ilmiah. Nah, apa aja itu sikap ilmiahnya? Salah satunya jujur. Penulis harus menyampaikan data sesuai dengan hasil penelitian, tidak boleh memanipulasi data. Selain itu juga harus objektif, tidak memihak atau tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Benar. Jadi penulis itu juga harus memiliki sikap teliti, terbuka terhadap kritik, dan bertanggung jawab sama isi dari penelitiannya. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis karya ilmiah. Apa aja sih contohnya? Ada beberapa jenis karya ilmiah, misalnya karya ilmiah paling sederhana yang biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk membuat tugas kuliah. Ada juga laporan penelitian, yaitu tulisan hasil penelitian yang dilakukan secara sistematis. Kemudian ada juga artikel ilmiah yang biasanya dipublikasikan dalam jurnal. Selain itu juga ada tesis, ada skripsi, ada disertasi yang biasanya itu sebagai syarat dari kelulusan di perguruan tinggi. Oke, dalam penulisan karya ilmiah itu juga ada beberapa konsep dasar yang harus diperhatikan. Salah satunya dia berdasarkan fakta dan data yang nyata. Selain itu, penulisan karya ilmiah juga menggunakan metode penelitian seperti mengumpulkan data, menganalisis data, atau kesimpulan data. Penulis juga harus mencantumkan sumber referensi dan plagiarisme, yaitu menyalin karya orang lain tanpa mencantumkan sumber referensi. Terakhir kita bahas tentang sistematika penulisan ilmiah. Secara umum, karya ilmiah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Bagian kedua adalah pembahasan, yaitu yang berisi teori, penelitian, dan analisis masalah. Dan yang terakhir adalah penutupan, yaitu berisi kesimpulan dan saran. Oke, dari pembahasan tadi kita dapat simpulkan bahwa karangan ilmiah itu merupakan tulisan yang ditulis secara berdasarkan fakta dan data yang nyata. Juga bersifat logis, sistematis, dan menggunakan metode ilmiah. Kita sudah di penghujung waktu.
Semoga pembahasan singkat ini dapat memberikan kita manfaat dan membantu kita dapat memahami teknik penulisan karangan ilmiah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bincang Ilmiah bersama kelompok 8. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.